Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana hari ini? Saya Baifa Izati Alawiyah akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan teknologi komputer. Dengan dosen pengampu yakni Bapak Muhammad Desta Pradana MPD. Baik, apa itu komputer? Pengertian komputer sendiri, komputer berasal dari kata to compute, yang berarti berhitung. Akan tetapi, pengertian komputer pada saat ini bukanlah semata-mata sebagai alat berhitung saja, tetapi juga sebagai alat berhitung dengan konstruksi elektronika yang mempunyai storage internal atau tempat penyimpanan dan bekerja dengan sistem bantuan operasi, tempat penyimpanan menurut program-program yang telah diberikan. Selanjutnya, sejarah perkembangan komputer. Komputer yang kita temui pada saat ini merupakan suatu evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dahulu kala, berupa alat mekanik maupun elektronik. Peralatan pengolahan data digolongkan menjadi 4 golongan besar. Yang pertama yakni peralatan manual, kedua peralatan mekanik, ketiga peralatan mekanik elektronik, dan yang keempat yakni peralatan elektronik. Menurut Abdurrahman, sejarah komputer berdasarkan teknologi dasar pembangunannya sebagai berikut. Yang pertama, pragenerasi. Pragenerasi ini Charles Babbage merancang mesin yang dikenal dengan difference engine. Pada tahun 1823, mesin yang digunakan atau mesin yang dibuat ini masih sangat sederhana dengan menggunakan bahan-bahan mekanik. Kedua, peralihan generasi. Sebelum abad ke-20, mesin komputer dibangun dengan teknologi dasar perangkat mekanik dan listrik. Mulai tahun 1930, bisa dianggap sebagai awal babak baru rancangan mesin komputer yang merupakan awal era komputer modern. Yang ketiga, tabung hampa. Berawal dari Thomas Alva Edison pada tahun 1883 dan sampai tahun 1906, peneliti Amerika Leiden Foren menemukan elektroda ketiga yang disebut dengan trioda yang dapat berfungsi sebagai penguat sekaligus switch. Dengan kemampuan ini, trioda berdampak terhadap perkembangan komputer digital. Selanjutnya, perkembangan komputer dari masa ke masa. Sebelum tahun 1940, terdapat abacus, kalkulator roda numerik 1, kalkulator roda numerik 2, dan kalkulator mekanik. Sedangkan setelah tahun 1940, terdapat komputer generasi 1 hingga komputer generasi kelima. Berikut penjelasannya. Abacus atau untuk menghitung transaksi perdagangan. Abacus ini muncul sekitar tahun 5000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat yang hingga saat ini dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi, karena sebenarnya alat ini berasal dari Mesir tetapi dibawa oleh orang Cina ke negerinya dan berubah nama menjadi Cipoa. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas terutama di Eropa, abacus ini kehilangan popularitasnya. Jadi seperti ini gambar abacus. Yang kedua, yakni kalkulator roda numerik 1.
Kalkulator ini muncul pada tahun 1942 yang dibawa oleh Blaise Pascal yang waktu itu beliau berumur 18 tahun. Menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik 1 untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kotak persegi kuning ini dinamakan Pascalen. Menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Yang kedua, yakni kalkulator roda numerik 2. Pada tahun 1694, seorang telematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki Pascalen dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal. Leibniz juga dapat menyempurnakan alatnya. Gambarnya seperti ini. Yang ini kalkulator roda numerik 1 dan yang ini kalkulator roda numerik 2. Sama, hampir sama, tapi tidak serupa. Serupa namun tidak sama. Kalkulator mekanik. Kalkulator mekanik ini Charles Shakespeare Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat berfungsi sebagai alat aritmatika dasar. Alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kemampuannya, aritometer banyak digunakan hingga masa Perang Dunia I. Bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz, Colmar membantu membangun era komputasi mekanikal. Seperti ini gambarnya. Lalu selanjutnya setelah tahun 1940 muncul komputer generasi 1, 2, 3 hingga komputer generasi kelima. Seperti ini gambarnya. Penjelasannya yakni komputer generasi 1 merupakan komputer tabung vakum untuk menyimpan data dengan ukuran yang memakan satu ruangan. Komputer generasi kedua memakai transistor pengganti tabung vakum. Berbagai bahasa pemrograman mulai dari dikembangkan dan komputer ini mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga, teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. Generasi keempat yakni mulai dari komputer rumahan dan komputer meja, sehingga teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel pintar yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Dan yang terakhir yakni generasi kelima. Komputer generasi kelima ini menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSA, dan kecerdasan buatan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.